Ustaz kan ayyan da ado baca rojolai. Bapak Ibu yang kami muliakan, pemahaman kita terhadap air untuk berwudu itu juga harus kita perbaharui. Air untuk berwudu tidak ada, tetapi air galon untuk minum ada. Bukankah air galon itu juga adalah air suci lagi mensucikan, tidak bercampur dengan zat yang lain? Maka itu juga bisa kita pergunakan Bapak Ibu dengan cara yang mungkin simpel kita buat, tidak berlebih-lebihan. Tuangkan air itu ke tangan kita, kemudian kita usapkan, pergunakan untuk sekali berwudu, kemudian tuangkan kembali, baru alirkan ke tangan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian salat subuh yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah atas tiap-tiap keadaan kita hari ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang Allah lebihkan, ada nikmat yang Allah cukupkan, ada nikmat yang Allah kurangkan. Tentu semua ada maksud Allah memberikan hal tersebut. Kita hanya berhusnuzon, kita tetap bersyukur terhadap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas yaitu kaidah usul fikih, yang dimana kaidah usul fikih ini adalah bagaimana cara kita memudahkan untuk memahami fikih hukum-hukum fikih dalam kehidupan kita, sehingga fikih ini nanti akan bermuara mudah kita dalam beribadah. Nah itulah Bapak Ibu, dan pembelajaran di agama kita, baik kita anak-anak kita belajar di pesantren, kuliah, itu selalu ada mata pelajaran kaidah usul fikih namanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pembahasan ini kami sampaikan yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu kesulitan yang mendatangkan kemudahan. Bagaimana maksudnya? Kita manusia itu tidak selalu waktunya lapang, masanya lapang. Bisa beberapa kali ada kesulitan yang kita hadapi. Maka dalam Islam, dalam kaidah usul fikih dikatakan, apabila kita mendapati kesulitan, maka akan ada satu kemudahan yang Allah datangkan agar kita tetap bisa melaksanakan suatu hal tersebut. Nah itu Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah disampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak mengkehendaki kesulitan untuk kalian. Artinya setiap ada kesulitan itu Allah datangkan kemudahan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama perihal puasa. Ini untuk memudahkan kita mengaplikasikan, mempraktikkan dalam hidup kita. Seorang ibu yang masih menyusui anaknya, maka diberikan kemudahan untuk dia tidak berpuasa. Boleh nanti dia membayar fidyah sekaligus menggantinya. Kalau berkemungkinan di tahun besoknya lagi dia tidak bisa berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Nah ini Bapak Ibu, dan juga nanti ada ketentuan-ketentuannya yang Allah berikan, sehingga
Allah mudahkan jalan seorang ibu, kemuliaan ibu yang sudah mengandung kemudian menyusui anaknya, Allah berikan jalan kemudahan. Kemudian Bapak Ibu, kita yang sedang dalam perjalanan, Allah berikan kemudahan, yaitu salah satunya dengan menjamak dan juga mengqasar. Ya Bapak Ibu, orang yang sedang pergi perjalanan, ketika perjalanannya mungkin ada sekitaran 6-7 jam dalam kendaraan, jaraknya sudah melebihi 90 km, maka dia memiliki kemudahan yang Allah berikan. Apa kemudahannya? Dia boleh mengumpulkan 2 solat. Solat zuhur dengan solat asar boleh dikerjakan di solat zuhur tersebut, solat asar kita gabung di solat zuhur. Dan juga boleh mengqasar, yaitu dengan meringkas solat tersebut. Kenapa Allah menurunkan ketentuan tersebut? Supaya orang tidak kesulitan ketika sedang dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan itu Bapak Ibu memang terkadang ada hal-hal yang menyulitkan kita untuk melakukan ibadah. Maka ketika kita mau berangkat pun, kita sudah mulai dalam perjalanan, maka sudah dibolehkan untuk melakukan jamak dan qasar ketika dalam perjalanan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudahan itu Allah datangkan apabila kesulitan itu sudah kita temui. Tetapi ketika kesulitan belum ada, maka kemudahan itu tidak bisa kita gunakan. Jangan kita coba Bapak Ibu langsung mengqasar, langsung menjamak, awak ndak dopai ke mahkamah, itu tidak berlaku. Maka Allah dalam kaidah usul fikih itu diingatkan bahwa Allah hanya memberikan kemudahan ketika kesulitan itu sudah datang, sehingga kita tidak meninggalkan satu perkara ibadah atau amalan tersebut. Seperti yang tadi dalam perjalanan, maka Allah memberikan kemudahan menjamak dan mengqasar salat. Kemudian Bapak Ibu, yang kesulitan yang kita hadapi hari ini nampaknya merata seluruh Padang Pariaman, begitu juga Padang. Air tidak ada, PDAM mati. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sebagian orang yang meringankan saja meninggalkan sholat dengan alasan ayyanda adu. Bukankah itu adalah suatu kesulitan? Maka Allah datangkan kemudahan. Bagaimana caranya? Adalah dengan bertayamum. Maka itu tidak menjadi alasan ketika kesulitan mendapatkan air tadi, maka Allah datangkan jalan kemudahannya untuk bertayamum. Silakan bertayamum, gunakanlah tanah-tanah yang ada di sekitar kita. Dan itu mengambil tanahnya itu hanya sekedar Bapak Ibu, jangan jauh ambil samujo bau 2 air, dia ambil ke mukosa dunia, tidak seperti itu. Hanya ditempelkan ke tanah, atau mungkin apa namanya Bapak Ibu, debu yang menempel di dinding kita, kemudian kita tepuk-tepuk baru kita usapkan. Bukan sama dengan apa tadi, dengan air tadi harus diusap semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tidak ada alasan seseorang yang meninggalkan sholat disebabkan tidak ada air. Allah sudah berikan kemudahan. Dan kemudian Bapak Ibu, kenapa kami membahas ini juga? Ada orang yang bertanya, Ustaz kan ayanda ado baca rojulai. Bapak Ibu yang kami muliakan, pemahaman kita terhadap air untuk berwudu itu juga harus kita perbaharui. Air untuk berwudu tidak ada, tetapi air galon untuk minum ada. Bukankah air galon itu juga adalah air suci lagi mensucikan, tidak bercampur dengan zat yang lain? Maka itu juga bisa kita pergunakan Bapak Ibu dengan cara yang mungkin simpel kita buat, tidak berlebih-lebihan. Tuangkan air itu ke tangan kita, kemudian kita usapkan, pergunakan untuk sekali berwudu, kemudian tuangkan kembali, baru alirkan ke tangan. Maka tidak ada aturannya air untuk berwudu itu harus banyak.
ketika kita hanya memakai sekali. Tetapi air itu tidak akan bisa mensucikan apabila airnya sedikit. Kita berwudu, air bekas wudu kita masuk kembali ke dalam ember tersebut, maka sifat airnya menjadi air mustakmal. Tapi kalau air minum yang kita ambil, air aqua yang kita beli, maka itu tidak akan bersifat mustakmal karena sifatnya satu kali pakai, maka itu dibolehkan Bapak Ibu. Maka di balik kesulitan itu Allah datangkan kemudahan-kemudahan untuk kita tetap bisa melaksanakan ibadah. Termasuk juga bagi Bapak Ibu yang terdampak musibah, mungkin pakaiannya tidak banyak, seperti ibu-ibu, awak ndak bisa sholat do, mungkin ndak ada seperti itu Bapak Ibu, ndak bisa sholat kalau ndak ada, mungkin ndak seperti itu Bapak Ibu. Baju yang kita pakai tertutup aurat kita, tidak mengetat baju kita, maka itu sudah diperbolehkan. Adapun mukena yang ibu-ibu pakai itu adalah bagian dari budaya yang kita biasakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan salah paham, walaupun tidak bisa sholat do, mungkin ndak ada, pakai kain sarung, pakai baju yang agak lapang, tak tutup sado tangan segala macam, tidak nampak lagi, itu sudah diperbolehkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, dan Allah tidak memberikan kesulitan sedikit pun. Kalau datang kesulitan, Allah berikan jalan kemudahan. Begitu juga Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempurnaan ibadah. Terkadang Bapak Ibu kami mancalia, ada orang yang ingin menyempurnakan sholatnya, tetapi sebenarnya itu tidak memungkinkan lagi. Umurnya mungkin sudah 65 ke atas. Kesempurnaan ruku itu lurus Bapak Ibu, tetapi pinggang pula lah mulai sakit-sakit, lah mulai tarasokok ditarik bana kanebana kaki, tarasubana risiko. Artinya semampu kita untuk melaksanakan, menyempurnakan gerakan sholat atau ibadah kita. Tidak perlu dipaksakan sampai menimbulkan rasa sakit, kecuali Bapak Ibu memang kondisinya pada saat itu sedang sakit dan kemungkinan akan ada sehat, misalnya baru jatuh, ya sedang sakit, silakanlah tinggalkanlah dulu kesempurnaannya, maka setelah sembuh sempurnakan kembali. Tapi kalau rasu-rasunya itulah permanen Bapak Ibu, lah permanen, sujud ko lah indak ruku ko indak sempurna lagi, yo indak ada Bapak Ibu. Allah memberikan keringanan, Allah memberikan kemudahan, caronan awak nyaman ibadah tu, indak membuat kemungkinan darurat atau sebuah kemudaratan yang akan terjadi. Kalau di pasobana patah pinggang tulai Bapak Ibu. Jadi tidak boleh untuk memaksakan, sedangkan Allah sudah memberikan kemudahan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berharap kita memahami hal ini, bahwa tidak ada satupun sebenarnya alasan-alasan yang kita datangkan kepada Allah, yo barik bana Islam ko, indah ada seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, Allah datangkan langsung kemudahannya. Yang harus kita cari adalah ilmunya. Jangan awak sembarang ibadah jangan awak mudah-mudahan meninggal ibadah tu yo binti ndak bisa bersedekah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah berikan kemudahan. Kenapa Allah memberikan senyum kepada tabassamu wajhi akhika sedekah? Senyum kepada saudaramu itu juga sedekah. Karena Allah tidak menginginkan ada orang yang berucap, saya tidak bisa bersedekah, awak tidak piti, senyum ke saudaramu. Allah berikan kemudahan, senyum, berikan pelayanan yang baik, berikan kesenangan kepada orang lain. Itu juga sedekah bagi orang lain, sedekah bagi diri kita. Maka Allah datangkan kemudahan apabila datang kesulitan.
Tidak ada agama yang sulit. Yang sulit adalah ketika kita tidak punya ilmunya, kita merasa agama ini begitu kaku. Tetapi Bapak Ibu juga sebaliknya, tidak boleh agama ini kita mudah-mudahkan. La ado ayye di rumah amalih siawak tayamum selah. La ado ayyanan awak dape mungkin agak jauh, tapi Malaysia awak biarlah tayamum selah. Agama itu tidak seperti itu juga, tidak dimudah-mudahkan, proporsional. Ketika sudah datang kesulitannya, benar-benar sulit, tidak bisa kita laksanakan, maka kita terima, kita ambil kemudahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.